Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Bagir dengan NIM F02200005. Jadi saya yang akan membuka hasil diskusi dari tim FWB dengan anggota lain teman saya Mas Muhammad Fardiansah dengan NIM F02200086. Ada juga teman saya satu lagi Mas Muhammad Wildan Prakosa dengan NIM F02200090. Nah, hasil diskusi kami ini adalah analisis penyelesaian masalah perusahaan Seroti dalam aspek human resource, distribution, dan product innovation dia sendiri. Nah, kebetulan saya akan membahas tentang yang bagian human resource-nya ya. Nah, perusahaan sari roti ini bisa menerapkan radius tertentu untuk dijadikan tempat untuk satu hawker sari roti. Karena jika perusahaan sari roti tidak menerapkan radius tertentu untuk tempat penjualan satu hawker, maka mungkin terjadi persaingan antar hawker di suatu wilayah. Tentunya itu akan menyebabkan penurunan pendapatan milik para hawker yang bersaingan satu sama lain. Nah, kebijakan ini tuh bisa diberlakukan kepada hawker baru. Sedangkan untuk hawker lama yang mungkin sudah terlanjur saling bersaing dengan hawker lainnya, perusahaan seroti itu bisa juga memediasi penentuan teritorial masing-masing hawker sehingga bisa menyesuaikan target pendapatan masing-masing hawker setiap bulannya. Selain itu, perusahaan seroti bisa membuat video pelatihan dasar yang harus dilihat oleh calon hawker yang ingin bekerja. Video pelatihan dasarnya sendiri pun bisa berisi dengan pengenalan produk perusahaan seroti itu sendiri supaya bisa menjawab pertanyaan calon konsumen. Bisa juga untuk diisi cara menawarkan produk ke calon konsumen dengan menggunakan value dari perusahaan seroti itu sendiri. Video pelatihan dasar ini sangatlah cost efisien bagi perusahaan seroti karena sangat nggak mungkin ya kalau perusahaan seroti ini membuka training bootcamp untuk para hawker. Sebab untuk membuat training bootcamp ini membutuhkan modal yang sangat besar tetapi tidak sebanding dengan hasil yang diberikan oleh hawker itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan sebuah proses di mana memiliki peran yang penting karena menjadi penghubung antara supplier dan pelanggan. Nah, dalam hal pendistribusian, jika tidak memperhatikan hal-hal yang penting, maka juga dapat merugikan perusahaan, seperti terjadinya kecacatan produk dan kerusakan produk. Dua hal tersebut sering terjadi pada saat pendistribusian berlangsung. Kecacatan produk atau kerusakan produk biasanya disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari rusaknya produk saat diproduksi, pengiriman yang lama, produk banyak yang bertumpuk pada saat pengiriman, atau overload, dan sebagainya. Nah, dalam melakukan distribusi, perusahaan sari roti dapat menerapkan berbagai strategi yang kami berikan dalam melakukan penjualan hingga pendistribusian. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendistribusian yakni sebelum dilakukan pendistribusian perlu dilakukan pengontrolan ulang. Lalu setelah dilakukan pengontrolan ulang, kemudian produk dilakukan pengemasan, hindari penumpukan produk yang berlebihan atau menerapkan batas maksimal penumpukan. Nah, yang terakhir gunakan kardus atau kayu sebagai pengemasan untuk menghindari produk rusak atau cacat selama dalam pengiriman. Namun, pada saat pengiriman barang yang menggunakan armada transportasi perusahaan, misal truk, mobil box, dan sebagainya, atur layout penumpukan barang sesuai batas standar maksimal yang telah ditetapkan. Hal itu perlu ditekankan untuk menghindari overload karena dapat menyebabkan kerusakan produk atau kecacatan produk pada saat pengiriman. Sebuah contoh, ketika manajer mengetahui terjadi kecacatan produk atau kerusakan produk di sari roti, manajer perlu menelusuri apa penyebab terjadinya produk rusak atau produk cacat tersebut. Dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi, maka manajer dapat mengambil solusi yang tepat untuk dapat menanggulangi terjadinya kerusakan atau masalah tersebut. Dengan masalah-masalah tersebut dan mengambil solusi, manajer berharap, di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang sama, yakni kecacatan produk atau kerusakan produk. Nah, yang paling penting strategi yang tepat untuk menghindari kerusakan produk dan kecacatan produk, di sini kami mengantisipasinya dengan membentuk agen atau distributor di berbagai daerah. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kerusakan produk karena untuk mengurangi jarak pengiriman yang jauh. Karena biasanya kecacatan produk atau kerusakan produk itu bisa terjadi karena pengiriman yang jauh dan penumpukan yang overload. Dengan membentuk agen dan distributor di daerah lain, hal itu dapat mengurangi kerusakan produk dan kecacatan produk. Di sisi lain, dengan membentuk agen atau distributor di daerah lain, perusahaan juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, perusahaan sari roti perlu mempertimbangkan beberapa hal di atas dalam hal pendistribusian untuk mengurangi kerusakan dan kecacatan produk, yakni dengan membentuk agen dan distributor di daerah lain. Nah, lalu untuk masalah terakhir
mengenai produk innovation ini. Jadi di sini produk sari roti yang selama lebih dari 27 tahun berdiri telah menghasilkan berbagai macam varian produk seperti roti tawar, roti manis, dan roti kue, dan lain sebagainya. Nah, hingga saat ini banyak kompetitor dari sari roti dengan berbagai brand dan ciri khas masing-masing. Dalam jangka waktu tersebut, sari roti terus berusaha menjaga loyalitas konsumen, salah satunya dengan memberikan hadiah atas pembelian produk secara berkala. Namun hal tersebut tidak menjamin bahwa sari roti akan tetap menjadi perusahaan roti nomor satu di Indonesia. Lalu bagaimana perusahaan sari roti tetap menjadi bisnis nomor satu yang berkelanjutan di tengah lanskap persaingan perusahaan roti lainnya yang menjabarkan inovasi produk yang harus dikembangkan sesuai target pasar dan dapat menjaga loyalitas konsumen. Nah, di sini kami dari tim FIB ingin menyampaikan paparan mengenai solusi dari masalah ini. Jadi untuk produk sari roti yang telah lama berdiri selama 27 tahun ini, menyebabkan brand ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas daripada brand lainnya yang ada di Indonesia. Nah, karena selain dari sisi historis di mana ia telah lama berdiri, juga karena kualitas yang mereka berikan kepada konsumennya lah yang membuat pelanggan jadi lebih loyal terhadap merek ini. Oleh karena itu, sari roti ini hanya perlu sebenarnya untuk selalu menjaga kualitas produk terbaik yang mereka tawarkan kepada para pelanggannya, agar pelanggannya tetap loyal dan selalu membeli produk yang mereka tawarkan. Jadi intinya selalu menjaga kualitas yang mereka tawarkan kepada pelanggan, menjaga kualitas terbaik untuk memberikan produk yang terbaik yang mereka tawarkan kepada pelanggannya. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa solusi lainnya. Jadi sari roti juga perlu untuk terus memperbarui produk yang mereka tawarkan. Nah, hal ini tidak hanya dengan memperbarui lini produknya, namun juga bisa dengan bentuk kemasan yang mereka gunakan. Selain itu, mereka juga dapat melihat perkembangan tren mana produk roti yang banyak diminati oleh konsumen, serta dapat mempertahankan produk lama yang masih memiliki banyak peminatnya, namun dapat diperbarui. Misalnya memperbarui kemasannya. Jadi tidak memperbarui produknya, namun memperbarui aspek lainnya, seperti kemasannya. Nah, selain itu juga dapat dengan menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada para pelanggan. Mereka juga perlu untuk menjaga komunikasi dengan pelanggan mereka. Hal ini dapat berupa penggunaan sosial media untuk sarana interaksi dengan pelanggan dan juga sebagai tempat promosi pemasaran agar masyarakat menjadi lebih tahu tentang hal-hal baru yang ditawarkan oleh sari roti. Seperti mungkin adanya potongan harga, mungkin ada promosi mengenai hari-hari tertentu atau promosi tentang hal-hal tertentu atau event-event yang diadakan oleh pihak sari roti. Namun tidak hanya promosi berupa potongan harga atau event-event yang mereka lakukan saja. Sari roti juga perlu mengkomunikasikan keunggulan produk yang mereka tawarkan kepada pelanggannya. Jadi intinya adalah mengkomunikasikan keunggulan produk. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat promosi berupa postingan di media sosial atau membuat iklan melalui berbagai media yang mereka miliki, yang memiliki banyak penonton mengenai keunggulan produk-produk yang mereka miliki. Jadi mengkomunikasikan keunggulan produk atau membuat iklan mengenai keunggulan produk yang mereka miliki dan mempostingnya atau menaruhnya di media-media yang memiliki banyak penonton, yaitu pelanggan sari roti tersebut atau pelanggan di Indonesia ini. Nah, selain itu, dengan menggunakan media sosial atau website resmi dari pihak sari roti, ini dapat dimanfaatkan untuk tempat feedback atau sebagai kotak saran dari pelanggan, sehingga dengan adanya saran atau feedback dari pelanggan secara langsung, ini dapat digunakan untuk evaluasi produk atau evaluasi kinerja sari roti, sehingga dapat digunakan untuk pembenahan atau perbaikan di masa depan dari kinerja atau produk dari sari roti tersebut.